Suryati Dewi dari SMPN 1 Atap Tamblang. Saya Eko Julianto dari SMKN 1 Pebayuran. Saya Ahmad Zakaria dari SDN Jaya Sakti 04 Kecamatan Muara Gembong. Kami akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bagaimana kabarnya Pak Jaka? alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu Oci? Baik juga Pak. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik untuk coach maupun untuk coaching, saya akan mengamati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari kelasnya. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan yang kedua ya Pak, boleh saya bertanya lagi? Kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dan untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini Pak? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh gitu, baiklah Pak. Beberapa pertanyaan sudah Bapak jawab. Demikian dulu ya Pak. Pra observasi kali ini, silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu Oci atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ito. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Ito. Assalamualaikum Pak Ito. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Eko. Pak Eko, dengar-dengar Pak Eko ada yang ingin disampaikan atau diceritakan. Iya Pak, betul. Memang ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan kepada Pak Jaka. Baik Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk obrolan kita kali ini? Begini Pak, terkait dengan rekan guru di sekolah, jadi saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan dalam penyampaian materi yang masih menggunakan metode konvensional saja atau ceramah, ya ceramah lagi. Padahal kita sudah ketahui ya Pak, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran pun semakin lama semakin berkembang, tapi guru-guru tidak ada perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional saja. Tapi guru-guru tidak terjadi perubahan karena mengandalkan sehingga pembelajaran kurang bervariatif gitu loh Pak. Jadi kalau saya garis bawahi, yang berarti permasalahan dari Bapak ini pembelajaran dari rekan-rekan guru kurang bervariatif ya Pak? Ya betul Pak, jadi kurang bervariatif dari metode yang masih menggunakan metode konvensional saja. Kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang Pak Eko ingin dapatkan? Dari percakapan hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya Pak, khususnya dalam materi pembelajaran. Jadi yang Pak Eko inginkan adalah perubahan yang Pak Eko harapkan untuk perubahan tersebut. Ya Pak, perubahan dalam metode pembelajaran
model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalkan menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Fuji, karena ini sedang marak sekali Pak dipergunakan oleh guru-guru sebagai slide presentasi PowerPoint juga lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja. Itu juga menurut saya hanya mengandalkan gitu dari ceramah itu. Tapi adanya media ini kita harus bisa lebih bervariatif saja gitu Pak. Dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Pak. Itu berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Bapak Eko sendiri berada di level berapa Pak? Kalau di sekolah saya itu kurang lebihnya level 5 Pak. Karena di sekolah saya itu masih banyak guru-guru senior yang kurang update teknologi, sehingga kalau untuk level lebih tinggi lagi itu agak sulit gitu Pak. Oh, di level 5. Di kondisi sekarang kira-kira level berapa yang Bapak bisa ditingkatkan untuk perubahan pembelajaran yang bervariatif lagi? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7, karena untuk mencapai level 7 saja itu agak sulit Pak. Karena dari guru itu kebanyakan guru senior, maka dari level 5 itu ke level 7 mungkin makin bisa ada perubahan dikit demi sedikit. Boleh. Dari level 5 ke level 7. Kira-kira usaha Pak Eko yang dapat dilakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan rencana atau tindakan apa yang saya bisa perbuat, tapi semacam kegiatan mentoring atau kegiatan individu antara rekan guru secara face to face Pak, tetapi itu secara bergantian begitu Pak. Dengan mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi Pak Eko yang akan diterapkan di sekolah dan teman-teman? Itu penyampaian Pak. Mungkin kalau bukan dengan mentoring, nanti saya konsultasikan kepada bapak kepala sekolah ataupun dengan wakasek kurikulum untuk membuat kegiatan semacam pelatihan ataupun workshop. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian pembelajaran dengan media-media pembelajaran yang bervariatif. Berarti Pak Eko sudah merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop. Dari ketiganya ini, Pak Eko lebih nyaman atau lebih realisasinya yang mana Pak? Untuk sepertinya mentoring saja Pak. Kalau pelatihan atau workshop membutuhkan persiapan yang matang, perlu waktu, perlu biaya, perlu narasumber. Ya, jadi yang lebih nyaman saat ini yang dilakukan oleh saya adalah mentoring Pak. Dari kegiatan mentoring ini, kira-kira Pak Eko membutuhkan support atau membutuhkan bantuan siapa? Ada Pak, nanti saya minta bantuan ke rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT ataupun yang sudah menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Di sekolah itu ada Pak Adit dan Bu Neta, nanti saya minta bantuan kepada mereka Pak. Berarti Pak Eko mau mengadakan mentoring ini dengan cara berkolaborasi, ya Pak, dengan rekan kerja sekitarnya. Kapan bisa dilakukan? Insya Allah minggu depan Pak. Sekiranya melaksanakan itu, saya juga butuh berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah agar bisa terlaksana dengan baik Pak. Kira-kira dari percakapan hari ini apa yang Bapak Eko dapatkan? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah. Saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan bidang pembelajaran itu Pak. Oke, alhamdulillah Pak Eko sudah ada gambaran bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti ya kabar dari Pak Eko.
setelah melakukan mentoring, saya sudah nggak sabar mendengar cerita-cerita lagi dari Pak Eko. Mungkin percakapan kita ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Semoga rencana-rencana Pak Eko untuk mentoring dan berkolaborasi dengan rekan sejawat bisa berjalan dengan baik. Baik Pak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Semoga ini menjadi perubahan di sekolah saya ya Pak. Sama-sama Pak. Mungkin kalau ada yang mau diceritakan, boleh langsung menghubungi saya ya Pak. Kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu Oci. Baik Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan observasi ya. Tentunya Bapak sudah melakukan coaching terhadap coachingnya ya Pak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang Bapak lakukan pada saat coaching terkait pendekatan pendekatan yang ingin Bapak sampaikan? Saya sudah melakukan dengan alur kita menanyakan tujuan, identifikasi dan tanggung jawab dari alur tersebut. Koci dapat mengetahui alur prosesnya Bu. Baik Pak, jadi menurut saya ya, sebagai observer tadi, proses coaching sangat baik sesuai alur kita, dan juga ya Pak Jaka itu mampu menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat mencari atau menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, boleh saya bertanya lagi Pak? Untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak, sebelum saya tutup, kompetensi apa yang dapat Bapak lakukan untuk kedepannya seperti itu Pak? Saya ingin belajar lagi tentang coaching lebih mendalam agar semua alur proses Tirta dapat saya kuasai. Baik Pak, sudah cukup observasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, gimana kabarnya Bu Oci? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, baik. Kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ibu. Jadi sebelum melakukan coaching, sebagai langkah awal beberapa pertanyaan ini sama Ibu. Pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hak kita hari ini, baik untuk Ibu sebagai coach ya, dan coach Pak Jaka. Jadi hari ini yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana coach tersebut untuk merespon dari coaching atau menanggapi pertanyaan dari coaching tersebut. Jadi jangan lupa sampai disesuaikan dengan prinsip coachingnya ya Bu. Diantaranya yang pertama yaitu adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertama, pertanyaan dari saya yang untuk ke Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang harus dikembangkan ya Pak, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan juga kehadiran penuh gitu Pak. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasikan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator apa atau bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oh gitu, baik Ibu, beberapa pertanyaan sudah dijawab. Demikian dulu ya Bu, pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching ya terhadap coachnya, ataupun nanti kalau bila mana ada pertanyaan dari coach, mohon Ibu langsung memberikan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih sebelumnya Ibu. Sekian dari saya untuk pra-observasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaka, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Alhamdulillah baik ya. Dengar-dengar nih Pak Jaka ada yang ingin disampaikan atau diceritakan, benar begitu Pak? Iya betul Bu. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Iya baik Pak. Apa ya yang ingin Bapak sampaikan untuk obrolan kita kali ini ya Pak? Begini Bu, terkait dengan rekan guru saya di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materinya masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi. Padahal yang kita ketahui perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran berkembang semakin konvensional, sehingga pembelajaran jadi kurang berkreatif. Begitu Ibu. Oh gitu ya Pak. Jadi kalau saya garis bawahi ya Pak, berarti permasalahan dari Pak Jaka ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif ya, begitu Pak? Iya betul Ibu. Jadi kurang bervariatif, media sama metode masih menggunakan metode konvensional di sekolah. Baik, kira-kira dari percakapan kita kali ini ya Pak, apa yang ingin Bapak dapatkan gitu? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam materi pembelajaran ataupun metode yang diberikan oleh guru di sekolah saya. Oh oke. Dari yang Bapak sampaikan tadi ya, bahwa pembelajaran yang menggunakan metode yang bervariasi gitu ya Pak, mungkin dari model atau media atau pendekatan itu ya bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Pak, itu berada di level 10. Nah kira-kira di sekolah Pak Jaka sendiri itu berada di level berapa ya Pak? Kalau saya perhatikan masih ada di level 5 Bu. Karena banyak guru senior yang enggan untuk melakukan perubahan, sehingga kalau di level yang lebih tinggi kayaknya agak sulit. Oh gitu ya, ada di level 5 kondisi yang sekarang di sekolah Pak Jaka itu alami ya. Iya. Nah di kondisi sekarang ini kira-kira level berapa yang Bapak untuk bisa tingkatkan gitu untuk perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi gitu Pak? Mungkin bisa akan kami tingkatkan di level 7 Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi rasa-rasanya sangat sulit. Nah, mengingat guru-gurunya kebanyakan yang senior, jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih bisa kita lakukan perubahan. Boleh ya, dari level 5 gitu ke level 7. Kira-kira usaha apa yang akan Pak Jaka lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut Pak? Sebenarnya saya masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang akan bisa saya perbuat. Tapi semacam kegiatan mentoring atau kegiatan individu, saya dengan rekan guru secara face to face, tapi secara bergantian begitu. Mungkin ini bisa dijadikan solusi. Oh gitu ya Pak. Mungkin dengan mentoring seperti itu ya Pak. Nah nanti Bapak ini akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan mungkin satu persatu gitu ya Pak. Kira-kira selain itu ada strategi yang akan Pak Jaka terapkan di sekolah dan teman-teman gitu yang bikin suasana itu bikin nyaman dengan yang akan Bapak sampaikan nanti? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, nanti saya ini akan konsultasikan
dengan kepala sekolah atau dengan wakasek kurikulum untuk membuat kegiatan semacam pelatihan atau workshop. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian pembelajaran dengan media-media yang bervariatif. Berarti Pak Jaka sudah merencanakan nih tentang mentoringnya, pendampingan ataupun pelatihan workshop gitu. Dari ketiganya ini Pak Jaka ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi itu yang mana ya Pak? Kalau saya perhatikan dan saya pikir saya lebih condong ke mentoring Bu. Karena kalau untuk workshop dan pelatihan-pelatihan yang lain itu membutuhkan biaya dan anggaran yang lumayan besar, karena harus mengundang narasumber yang lebih kompeten di bidangnya Bu. Seperti itu. Jadi dari kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Jaka itu membutuhkan support atau membutuhkan bantuan siapa untuk membantu rencana Bapak nantinya? Ada Bu, di sekolah kebetulan ada operator yang ahli di bidang IT. Nah, nanti kita bisa konsultasi dengannya untuk membuat media yang bervariatif di sekolah. Nah, nanti akan kita sepakati bersama untuk kegiatan mentoring tersebut. Berarti untuk mentoring ini Pak Jaka mau mengadakan ini dengan cara berkolaborasi gitu ya Pak dengan rekan kerja. Sekiranya apa nih ya Pak yang kira-kira dapat Bapak lakukan untuk mentoring ini cepat terrealisasi gitu? Insya Allah secepatnya Bu. Sekiranya minggu depan saya akan melaksanakannya, dan saya akan berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya agar bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kira-kira dari percakapan hari ini apa yang dapat Pak Jaka dapatkan atau Bapak simpulkan? Dari percakapan hari ini saya mendapat gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian juga dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan IT untuk membantu proses pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Pak Jaka sudah ada gambaran bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke ya, saya tunggu nanti kabar baik dari Pak Jaka setelah melakukan mentoringnya. Saya sudah nggak sabar nih mendengar cerita-cerita lagi dari Pak Jaka. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Semoga rencana-rencana Pak Jaka untuk mentoring dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat ini bisa berjalan dengan baik gitu Pak. Iya Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Semoga bisa menjadi perubahan yang signifikan di sekolah saya Bu. Ya, sama-sama Pak. Mungkin kalau ada yang mau diceritakan atau mau diobrolkan lagi, boleh langsung menghubungi saya Pak. Kita bisa ngobrol lebih lanjut bersama Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Oci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iko. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan percakapan coaching itu dengan alur kitab lah, di mana saya yang pertama menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah dan tanggung jawab. Nah, dari alur tersebut, coach saya dapat mengetahui alur prosesnya begitu. Ya, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Ibu sudah sangat baik sesuai dengan alur kita, dan juga Pak Ibu Oci menggali pertanyaan beberapa, yaitu sehingga Oci dapat mencari dan menemukan solusi.
Bu, saya ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup. Kompetensi apa yang dapat Ibu lakukan untuk kedepannya? Ya, saya kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi selain hadiran penuh, kemudian berpikir kreatif. Nah, ini intinya saya ini ingin belajar lagi tentang coaching ya Pak, yang sesuai dengan proses alur kita. Seperti itu. Baik Ibu, sudah cukup observasi. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Jaka. Pak Eko, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Eko nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya Pak, betul. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh? Boleh Pak. Bapak nanti pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa Bapak harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh? Boleh Pak. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan pada coaching kali ini ya pastinya tentang kompetensi inti dari coaching itu Pak. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, Pak. Bapak ingin mengembangkan 3 potensi inti yang terdiri dari kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau lakukan saat observasi? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Pak, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi ada 2 ya Pak yang akan Bapak kembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bapak ada indikator ketercapaiannya itu apa? Saya sih ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari coaching yaitu saya akan melakukan coaching dan mendapatkan solusi dari apa sih sebenarnya permasalahan itu. Dengan coach dapat tahu bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara ataupun langkah-langkah seperti apa itu nanti. Jadi Bapak ingin indikator ketercapaiannya yaitu coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, dan rekan-rekan guru tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan cara atau kerja yang ada di sekolah. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Bapak sampaikan. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Ya, baik Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Oci, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Kak Eko, alhamdulillah baik. Kak Eko sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Hari ini Baik, Kak Eko sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu.
Hari ini saya akan mengajak Bu Oci untuk ngobrol mungkin sedikit tidak agak lama ya Bu. Kira-kira Ibu keberatan tidak? Waduh, itu ya Pak, sepertinya yang saya katakan kemarin, sepertinya saya perlu teman untuk berbicara, untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi itu Pak. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu. Nah, itu yang saya harapkan Pak. Akhir-hari ini saya perhatikan Ibu sepertinya tidak bersemangat. Apa yang mengganggu pikiran Ibu sebelumnya? Terima kasih Pak sudah memperhatikan saya dan bersedia mau membantu saya Pak. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Ibu? Saya hanya ingin dapat solusi dari permasalahan saya gitu Pak. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir mulai obrolan kita hari ini Bu? Saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat belajar dan sering tidak fokus di kelas gitu Pak. Coba ceritakan kepada saya Bu Oci, apa yang Ibu rasakan saat ini? Saya merasa saat mengajar murid-murid saya itu kurang memperhatikan saya gitu Pak, dan ini membuat saya jadi kurang semangat gitu. Apa itu Ibu yang kurang bersemangat? Saya merasa murid-murid saya ini tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik gitu Pak. Maksudnya murid-murid Ibu tidak belajar atau bagaimana Ibu? Tidak juga gitu sih Pak. Hanya saja saya merasa setiap masuk ke kelas murid-murid saya itu seperti lesu, kurang termotivasi, mereka itu seperti malas dan tidak semangat jika saya mengajar di kelas gitu Pak. Baiklah, saya mengerti maksud tujuan Ibu. Sekarang coba Ibu jelaskan bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Ibu mengajar di kelas. Seperti biasa Pak, setelah berdoa saya melakukan resepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid pun menyimak lalu mengerjakan penugasan. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang semangat diajar, tanya jawab juga kurang aktif. Terus terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Apa yang salah ya Pak dari proses pembelajaran saya itu? Menurut Ibu Oci, salahnya di mana? Sepertinya murid-murid saya susah menangkap penjelasan dari saya gitu Pak. Oh begitu, baiklah. Saya ingin tahu selama ini apakah Ibu sudah pernah lakukan yang bisa membuat murid semangat belajar? Saya sudah mencoba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Terus kemudian saya juga sempat memberikan game ya untuk pembelajaran juga. Kemudian mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis, saya putarkan video, kemudian mengajak mereka belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi gitu Pak. Apakah setiap hari atau hari-hari tertentu Ibu? Tidak juga sih, ada momen-momen tertentu ketika mereka malas. Namun saat mungkin ya di pembelajaran saya kan agak sulit tuh ya kok matematika ya, mungkin ketika mereka ada malas dan tidak mengerjakan tugas, sepertinya mereka itu ada materi yang tidak bisa ditangkap, sehingga juga ketika ada ini juga mereka kegiatan diskusi, mereka mulai menunjukkan antusiasme. Jadi ketika saya memberikan mungkin yang metode yang lebih bervariatif, mereka antusias seperti itu Pak. Nah, boleh saya simpulkan pembelajaran Ibu ini sebenarnya sudah sangat menyenangkan ya, dan belum tentu juga membosankan bagi murid-murid loh. Jadi yang membuat Ibu merasa kurang semangat hanyalah saat mengajar pada materi tertentu kan? Ya, sepertinya begitu Pak. Namun masih ada yang mempengaruhi semangat saya nih secara keseluruhan. Baiklah, kalau begitu berarti Ibu Oci sudah tahu kan apa penyebabnya turunnya semangat Ibu mengajar. Terus ada lagi tidak Bu yang menurut Ibu ada hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar? Ya sepertinya sih tidak ada sih Pak. Saya cuma hanya ingin murid-murid saya
Kira-kira rencana kedepannya yang akan dilakukan dari Bu Oci ini beberapa penjelasan. Kira-kira mau memperbaiki apa Ibu? Nah, mungkin saya memperbaiki pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid sehingga murid itu lebih aktif dan senang dalam belajar seperti itu Pak. Hebat sekali Ibu. Kira-kira apa prioritas utama Ibu setelah ini? Nah, pertama mungkin yang akan saya perbaiki itu suasana hati saya kali gitu ya Pak, dan semangat dari dalam diri saya. Dengan begitu semoga murid-murid itu mendapat imbas dari semangat saya. Ya kan Pak? Itu langkah yang tepat sekali Bu. Ada hal yang lain mungkin Ibu bisa lakukan? Iya Pak. Nah, saya sempat tuh melihat Pak Jaka saat ngajar dia bersama muridnya itu diajak ngatur napas gitu ya. Bagaimana ya Pak? Apa bisa itu bisa memperbaiki semangat pada siswa gitu Pak? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional, yaitu dengan melakukan teknik stop, di mana siswa kita diajak fokus, Bu, dan kembali pada saat pembelajaran dan juga menimbulkan rasa semangat baru. Jadi nanti kita bisa belajar bersama-sama tentang kompetensi sosial emosional ini. Apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar. Wah, sepertinya seru tuh Pak ya. Bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional yang Pak Jaka maksudkan itu ya Pak? Baiklah, nanti saya akan berikan materi tentang PSE ini bersama-sama rekan-rekan guru yang lain. Oke Bu, kalau tidak nanti saya akan share ke grup WA apa itu tentang PSE ataupun HSE, bagaimana penerapan serta manfaatnya. Nanti tolong ingatkan ya Bu. Baik Pak, nanti insya Allah akan saya ingatkan. Nah, kira-kira ada yang bisa dibantu lagi nggak Bu dalam hal ini? Mungkin nanti saya akan mencoba mengajak Bu Imro ya untuk membantu saya dan kami nantinya bisa belajar bersama gitu. Bagus itu Ibu, hasil diskusi kita hari ini. Coba Ibu gambarkan lagi komitmen apa yang Ibu bisa lakukan agar Ibu bisa kembali bersemangat mengajar nantinya berdampak semangat kepada murid di kelas. Pertama ya Pak, saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu gitu ya, dan mencoba memperbaiki dari dalam diri melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian saya juga ingin mengajak Bu Imro untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional yang seperti Pak Jaka maksudkan tadi. Bagus sekali Ibu, semangat ya Bu. Saya yakin Ibu Oci pasti bisa, karena ini semua demi kebaikan atau demi anak-anak peserta didik nanti ya Bu. Ya Pak, semangat juga untuk Bapak. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Saya menjadi lega dan lebih bersemangat karena dibantu menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Ibu, semoga bermanfaat ya Bu. Ya sudah, saya mau kelas dulu ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Jaka. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan pertama, apa saja yang Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, saya sudah melakukan dengan audita, terutama saya menanyakan tujuan, identifikasi, tanggung jawab dari alur tersebut kepada coach untuk mengetahui bagaimana alur prosesnya, begitu Pak. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching sangat baik sesuai alur cerita. Dan juga Bapak menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga coach dapat mencari atau menemukan solusi. Pertanyaan yang terakhir, sebelum saya tutup, kompetensi apa yang dapat Bapak lakukan untuk kedepannya? Saya ingin belajar lagi tentang coaching Pak, sesuai dengan alur kita. Bagaimana kita bisa memproses pendengaran tentang coaching tersebut untuk mencari apa sih akar dari permasalahan itu agar bisa jadi solusi.